salah satu kabar adalah lo SMP tuh lo udah nakal banget katanya. Hah? Lo udah nakal banget katanya SMP. Kata siapa nih? Gak boleh ngeband karena bokap gue takut gue jadi orang yang sembarangan gitu. Iya. Tapi kan gue bisa jadi orang sembarangan yang menyenangkan. Kayak blues, reggae, rock, metal itu tuh wah ini yang susah. Pop itu paling susah menurut gue. Apapun mau main musiknya, mau main gitar, mau main tanya deh drummer kayak drummer gue ada Handi Salim. Itu dia ngomong orang main pop Handi Salim tuh kurang jago apa mainnya. Dia bilang pop itu susah mainnya. Berarti di otak lo tuh rumah tuh bukan Jakarta dari dulu. Enggak. Bekasi Beda. Juga enggak. Oh, Enggak. Gua itu dendamnya adalah bukan dendam ke apa yang orang lakuin jahat ke gua. Gua dendamnya kayak orang mostly gua pas lagi boker kok itu dapat lirik gitu-gitu kayak lagi ngeden. Serius? Kayak lucu. Iya. lo tuh bukan musisi yang mencari inspirasi di luar negeri gitu ya? Hi, welcome to the Friday Podcast. We've invited our guests to our home Misalkan gue dulu tinggalnya sih seberang. Oh gitu. Bangka. Ayamnya yang secuil-cuil gitu kan. to share the other side of every story. Itu luar biasa banget. Dan percaya bahwa rezeki nggak pernah ketukar. Get ready, because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host Tias Lawrence. Selamat datang di The Friday Podcast. Terakhir gue bertemu seorang Dikta adalah di bandara. Sebulan ada kali ya? Iyalah. Sebulan lalu ya? Ya, sebulan Gue lalu. baru tahu ternyata lo tuh takut ya sama pesawat. Takut gua. Dan karena ada momen traumatizing dalam hidup lo. Dan ini satu dari sekian banyak cerita-cerita dalam hidup lo yang menyenangkan dan menyeramkan. Kedua kali kita duduk berdua. Yes. Selamat datang, terima kasih sudah hadir Dikta. Terima kasih sudah diundang. Gue seminggu sekali minimal kayaknya nge-WhatsApp lo ngajakin olahraga. Jawabannya selalu sama. Kalau nggak di Bali, manggung. Hidup lo lagi gimana, Dik? Bukan, lo tuh kan ngajak pedal nih. Terus tiba-tiba WhatsApp gue udah ada list pedal buat jadwal main tenis, main pedal ini gue bilang, yes, gue lagi manggung lagi gitu. Enggak, tapi lo lagi berarti keluar kota mulu ya? Lagi banyak keluar kota gue. Gimana tuh dengan trauma lo naik pesawat apa segala macam? Gue merasa aman dengan salah satu maskapai gitu. Dan karena pesawatnya gede-gede menurut gue. Oh iya. Gitu. Kalau yang lain tuh kurang gede menurut gue gitu. Kalau lebih gede kayak matinya lebih lama gitu ya. Iya, mungkin kalau gede tuh ada momen amit-amit ya. Aduh, amit-amit gue paling males sih ngomongin ini. Cuman ada momen kayak wah nih kuat nih gitu. Oh iya. Kan, enggak, tapi yang mau gue bahas adalah lo dengan kegiatan lo sekarang beda banget dari 3 tahun lalu kita ngobrol tadi. Oh iya. Maksud gue dulu ya waktu itu lo starting off waktu itu kalau nggak salah lo baru keluar. Oh iya. Malah lo masih di situ, masih di situ. Yovinuno kan kalau nggak salah. Kayaknya baru keluar deh gue. Belum 2021 coy. Oh belum Kan? Belum. Lo masih di situ ya manggung ya sesuai dengan apa yang mau dilakuin aja waktu itu. Iya, benar. Sekarang udah Lone Ranger. Iya. Gimana hidup lo belakangan ini, Dik? Menyenangkan. Menyenangkan, lebih relax, lebih apa yang gua mau lakuin ya gua lakuin aja gitu. Ya. Terus lebih apa ya gua? Lebih bukan kalau lebih lepas tuh kesannya kayak dulu tuh gua terkungkung banget gitu. Enggak sih sebenarnya. Sekarang tuh gua lebih pengen bikin ini deh gitu. Ayo yuk. Oh iya. Pengen bikin ini yuk gitu, lebih ke situ. Gua kalau dari genre semua orang ngira lo ke blues. Memang Akhirnya kan memang ke blues semua kan? orang tuh wah nih bakal waktu gue bilang gue bikin album tuh wah ini pasti blues, gue ketawa-ketawa aja terus aja ini pasti lu gitar gini, iya ntar lu pakai gitar apa, iya padahal enggak di lagu itu paling gue main gitar cuma berapa lagu gitu. Iya. Lu tuh hidup lu tuh suka digituin ya malu ya? Kenapa? Orang ngira A lo ke B. Karena gue nggak suka di arah-arahin gitu. Gue nggak suka diarah-arahin orang gitu. Misalnya Dikta lo harusnya ya kayak gue udah pernah cerita sih yang gue gondrong misalnya. Ya. Lu kenapa sih gondrong kayak ini kayak apalah segala macam kayak narkoba lah ini kayak segala pang macam lo. kayak gembel lo kayak ini kenapa sih gitu. Makin gitu makin gue gondrongin gitu. Ketika orang udah wah Dikta lu juga ya gondrong, gue potong gitu. Gak bisa dipanas-panasin lo anaknya. Nggak suka gue. Datang dari mana itu, Dik? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak apa dari kecil lu selalu kayak lu harus begini.
Gue kecil memang gue besar dengan orang tua yang Dikta lo kayak gue dulu pengen ngeband nggak boleh, harus jadi atlet. Tenis gue. Ya. Tapi di hati kecil gue kayak kenapa sih gue harus main tenis? Kenapa sih gue nggak boleh main gitar dulu gitu? Kenapa sih gitu? Gue tuh penasaran gitu. Ketika ada satu kesempatan, ada satu celah, gue akan kulik tuh. Oh ternyata gue nggak boleh ini karena gini. Nggak boleh ngeband karena bokap gue takut gue jadi orang yang sembarangan gitu. Iya. Tapi kan gue bisa jadi orang sembarangan yang menyenangkan gitu misalnya gitu. Jadi gue kayak kenapa sih gitu? Selalu ada Mempertanyakan kenapa gua nggak boleh, kenapa gua iya nggak boleh. gitu. Kenapa sih gitu? Gue kayaknya gue mungkin akan lebih tidak melakukan itu kalau bokap gue misalnya ya cobain aja kalau bisa. Iya, tapi kejawab semua nggak pertanyaannya? Kejawab semua. Kenapa nggak boleh ngeband? Karena bokap gue dulu dia seorang bander. Iya. Dia anak band yang era 70-an gitu yang emang ya lo tahu sendiri lah 70-an tuh kan gimana gitu. Ya bokap lu sukses tapi ya sekarang ada di album. Iya, tapi dia kan menuju ke albumnya si siapa tuh A$AP Rocky itu. Iya. Setelah dia jadi pramugara dan Oh, iya. melalui berapa puluh tahun dan dia meninggal baru dia Iya, ini iya. kan maksudnya. Ya dia tidak melihat itu dulu gitu. Dia kayak jadi apa sih ini anak Iya, iya. band gitu. Ada dia jadi pramugara gitu. Kalau pertanyaan kenapa harus tenis, kejawab juga. Karena dia suka tenis. Tapi dulu gue semua olahraga dilakuin. Renang, lo harus bisa renang gitu. Dan gue anaknya penasaran kan gitu. Lompat batu nias. Sempet tapi ankle gue gitu. Terus apa dulu? Iya gue renang. Gue kecil aja belum bisa renang aja. Gue nungguin guru renang gue tuh nggak sabar. Waktu gue kecil tuh gue kayak namanya Om Iqbal, gue ingat banget tuh. Gue belum sekolah malah. Jadi nyokap gue lagi pada di pinggir kolam renang itu, gue penasaran. Kenapa gue harus nungguin si Om Iqbal ini buat gue nyemplung? Bener gue nyemplung tenggelam gue. Tenggelam gue. Tapi gara-gara itu gue jadi berani berenang. Iya. Gue tenggelam, tau-tau gue melek-melek loh. Mak gue udah teriak-teriak udah nangis. Gitu gue. Tapi abis itu gue berenang lagi nyemplung lagi. Kalau anak kecil ada yang trauma kak gue enggak. Kenapa gue tadi nggak bisa ya? Gue bilang gitu. Lu cowok satu-satu ya di keluarga kan? Sekarang, maksudnya dulu ada bokap kan? Iya. Tapi lu jadi kelinci percobaan gak sama bokap lu? Karena dia gak bisa nyoba ke anak-anak yang cewek. Bukan kelinci percobaan sih, sebenarnya lebih ke mutan. Mutan. A, B, C gitu ya? Enggak, gue bokap gue itu kan sebenarnya bukan kelinci percobaan. Dia tuh pengen gue tidak seperti dia nanti gitu mungkin. Ya, mungkin lo gue pengen lo bisa olahraga supaya lo nggak stuck kayak gue. Bokap gue kan nggak terlalu tinggi misalnya gitu. Biar tinggi mas, jadi semua olahraga gue cobain, renang, bulu tangkis, tenis, basket, bola, semua tuh gue cobain gitu. Dan gue orangnya nggak senang setengah-setengah. Jadi ketika gue renang, gue pengen jago renang gimana caranya gitu. Tough love tapi ya? Tough love banget. Gitar lu gak diajarin lo cuy? Enggak. Ngulik di mana? Bareng Iga gue nguliknya. Oh iya. Tapi gue waktu pertama Gue kali selalu ngira Iga tuh angkatan bokap lu lagi. Memang Iya, jadi gue kayak dulu gue mau belajar gitar nggak boleh. Mau beli gitar gak usah lah gitu. Mau beli efek colok aja ampli. Pokoknya kalau misalnya lo main gitar nggak pakai efek udah enak, baru tuh keren gitu. Jadi mindset gue tuh orang main gitar dulu ya pakai efek tuh apaan sih gitu. Karena gue gak pakai efeknya udah bagus deh gitu. Jadi gue harus pokoknya yang penting mainnya gimana, terus lo pelajarin tekniknya gini-gini baru lo pasti. Nah akhirnya gue ketinggalan dong di pengetahuan gue terhadap sound gitar dan lain-lain gitu. Nah Iga tuh ngulik gitar, nguliknya lebih jauh ngulik gitu. Lu tuh Bekasi juga berarti? Bekasi dong. Keras ya? Bekasi ya dulu ya? Keras. Tapi Bekasi tuh oke lah. Biarpun kayak orang planet-planet enggak. Gue kemarin naik LRT ke Bekasi bangga gue. Gila ya. Gue naik LRT ke Bekasi, terus pas gue nyampe Bekasi, iya emang baunya beda sih. Ternyata emang baunya debu ya. Emang atmosfernya tuh atmosfer planet Namek gitu. Iya loh. emang. Piccolo. Tapi lu selalu mengandai-andai. Gue kalau gak salah pernah nanya ke lu deh, mengandai-andai gitu gak? Kayak gue mau berkarya di Jakarta gitu. Gue ngerasa Jakarta paling gaul gitu. Atau lu anaknya Bekasi, mentok aja udah. Enggak sih, gue pengennya keluar negeri malah dulu sebenarnya. Karena gue ngerasa Pas musik? pas musik Oke. gitu, karena gue ngerasa kayak aduh dulu kan gue mainnya blues-bluesan reggae gitu-gitu kan kayak aduh ini kayaknya nggak mungkin nih di sini gue nggak akan bisa berkembang nih gitu. Gue pengennya kalau nggak Australia
London, gue pengennya Iya, gitu. iya. Akhirnya Akhirnya ternyata ya di sini bisa ternyata. Makin kesini kan kita makin ekspansi orang mengetahuinya. Orang pengetahuannya juga makin lebar, makin luas. Jadi ya udah deh nggak apa-apa. Salah satu kabar adalah lo SMP tuh lo udah nakal banget katanya. Hah? Lo udah nakal banget katanya SMP. Kata siapa nih? Kata Iga lagi. Lo SMP tuh katanya anaknya nakal di Bekasi. Enggak, gue nggak nakal. Tapi Diem aja. Enggak nakal gue. Gue apa ya? Nakal tuh apa nih? Kurang bertentangan dengan mungkin apa yang harusnya dilakuin gitu. Sekolah cabut-cabutan gitu. nakal. Oh ya itu iya lah. Maksudnya itu mah Iya, zaman sekarang juga pasti iya kan. Kagak udah jarang sekarang. Karena kan udah digital kan. Betul. Gak enak, males kan, gak Iya, enak. benar. Emang enak loh. Tapi kalau zaman dulu lu gimana? Berarti besar di Bekasi tuh lu udah tahu lu mau jadi musisi dulu. enggak. Hmm. Gue pikir gue tadinya jadi ya anak biasa yang bisa main tenis. Ya. Terus kan dulu bokap gue tuh ngarahinnya ke kamu tuh main tenis biar bisa kerja di salah satu BUMN instansi. gitu Ya itulah gitu. Gue bilang gue nggak mau jaga tol. Ngapain gue bilang gitu. Gue dulu mikirnya itu karena dulu memang arahnya ke situ gitu. Iya. Kerja di perusahaan ini jadi sedangkan gue bilang gue bukan orang kantoran lagi. Nah, Tapi lu orang beruntung ya, Dik. kenapa emang? Maksud gue semua hal, misalnya yang dengan musik gitu, lu nyemplung di musik, ya salah satu vokalis lu ketiduran, lu jadi vokalis Iya. gitu. Lu datang buat ngasih CD, lu jadi di Yovian Uno gitu. Gua tuh percaya sesuatu yang nggak ada apa ya? Misalnya lo mau minum nih, minum terus lo ada niat gitu. Gue mau minum ini supaya gue nggak ngantuk dan supaya gue kelihatan keren di gini-gini. Malah nggak jadi apa-apa. Tapi kalau minum gue aus nih. Nggak ada ekspektasi? Nggak ada. Gua Masa nggak hidup suka. lu gak ada ekspektasi dari kecil sih? Nggak suka gue. Gue nggak suka. Gue lebih suka kayak gue misalnya ya, misalnya gue ngambil obeng ada colokan listrik, gue colok, wah ini kesetrum, kesetrum nih, gitu. Tahu Suka dulu. suka gue kayak gitu. Nah dulu pas masuk musik, lu harus nyoba dulu untuk tahu lu akhirnya nggak suka setelah berapa? 7 tahun. Bukan nggak suka, jadi ketika gue masuk Yovian Uno itu, gue takut kan. Iya. Ini dunia baru yang sama-sama musik, tapi gue takut gitu. Gue tuh nggak bisa nyanyi loh gitu. Kenapa gue diterima gitu? Iya. Gue tanya itu terus, kenapa sih gue tuh nggak bisa nyanyi? Gue udah gesture gue nggak bisa joget, gue nggak bisa nyanyi. Gue main gitar seumur hidup gue bermusik tuh gue main gitar gitu. Nyanyi cuman main gitu-gitu doang. Kenapa gue disuruh nyanyi? Kenapa gue nggak boleh megang gitar? Kenapa nih gitu? Jadi itu Udah gitu penuh teori kan. iya, Mas Yofi lagi. Eksak kan. Maksudnya pop tuh eksak. Pop itu dulu menurut gue genre musik paling susah. Di antara, karena lu nggak ada ruang buat error di situ. Oh iya. Gitu. Lo nyanyi Sedangkan lu blues yang isinya blues kan adalah lo mau improve, lewat iya, kayak iya. improvisasi kayak apa juga bebas, reggae apalagi gitu kan. jazz apalagi. Jazz maksudnya gue bukannya gue mengecilkan itu, enggak, cuman orang-orang tuh selalu ngira kayak blues, reggae, rock, metal itu tuh wah ini yang susah. Pop itu paling susah menurut gue. Apapun, mau main musik, mau main gitar, tanya deh drummer, kayak drummer gue ada Handi Salim. Itu dia ngomong orang main pop, Handi Salim tuh kurang jago apa mainnya. Dia bilang pop itu susah mainnya. Tak itu tuh dapat tak itunya tuh kalau orang nggak bisa nahan emosi atau jadi tak jadi nggak enak gitu. Gitu. Makanya kenapa Kahitna bisa sebesar itu, kenapa Yovian Uno bisa sebesar itu, karena mereka tuh memang ada di situ gitu. Mereka mengerti. Tapi template nggak? Kenapa? Ya hari per hari. Kalau maksud gue kalau ngomongin blues atau jazz gitu, lu datang lu bisa coba aransemennya diganti-ganti. Lu ini Kahitna umur berapa, coy? Karena mereka cinta sama apa yang mereka lakuin kalau gue rasa. Gue cinta apa yang gue sama yang gue lakuin gitu. Tapi gue orangnya gue senang nyoba ini. Tapi gue cinta sama apa yang gue lakukan. Iya. 7 Iya. tahun di situ gimana rasanya, Dik? Di Yovian Uno, gue 15 tahun. 15 tahun di sana. Seru. Dari 2007 berarti kan? 2007. Gue happy gitu. Gue happy. Gue banyak ilmu, dapat banyak ilmu. Gue rekaman, tahu rekaman, ilmu rekaman gimana. Gue tahu aransemen lagu itu gimana, nada gimana. Semua hal-hal baru di musik yang gue dulu kayak, ya apa sih gitu. Gue tahu jadinya. Kalau soal musik gue yakin lo dapetin ilmu banyak banget dan
Satu yang mungkin yang bikin lo nggak nyaman adalah quote unquote ketenarannya kali. Sebenarnya menurut gue orang tenar itu, maksudnya orang dikenal itu karena kesempatan aja sih, maksudnya timing dan kesempatan. Jadi siapapun dan kapanpun orang tuh bisa dikenal gitu. Tergantung dia mau dikenal seperti apa. Oke. Bener gak sih? Iya. Nah, kebetulan pada saat itu gue memang ada di era yang mungkin eranya Yovie Nuno gitu. Gue dikenal sebagai musisi dan lain-lain gitu-gitu. Cuman gue selalu mikir ya itu bukan dikenal itu bukan reward menurut gue gitu. Kayak ya udah itu konsekuensi ketika lo bikin sesuatu, lo ada di satu tempat yang memang pada akhirnya nanti lo akan jadi dikenal gara-gara itu. Ya udah itu bagian dari pekerjaan gue aja gitu. Jadi Tapi itu konsekuensi lo ada di situ untuk harus tampil nggak sih? Iya, bajunya. memang itu awalnya susah. Cuman lama-lama gue mengerti kalau itu bagian dari pekerjaan gue. Nah ketika gue di stage atau gue di let's say lagi di acara TV atau apa, ya gue akan komit di situ. Tapi gue turun dari situ, ya gue dikta anak Bekasi dulu yang ya udah gitu. Kadang-kadang gue suka gini. Gue nemu satu teori ya. Banyak banget orang, misalnya gini, misalnya lo sekarang terkenal segala macam. Temen lo mau ngomong, ini sih yes, udah terkenal jadi nggak asik gini. Sebenarnya yang bikin lo jadi kelihatan jelek itu mereka tahu. Oh gila lo udah terkenal sekarang sibuk. Itu kan omongan begitu yang bikin lo jadi ada gap. Iya. Ngapain sih lo ngomong kayak gitu? Itu kan bener nggak? Nah kadang-kadang gue suka menemukan itu gitu. Jadi mungkin banyak orang yang bilang ini sekarang jadi nggak mau main. Bukan nggak mau main karena treatment lo berubah gitu. Iya. Treatment orang-orang keliling lo tuh jadi berubah. Kita Kenapa juga gitu? biasa aja gitu ya. Nah itu maksud gue. Gitu. Berarti lu cara groundednya gimana? Lu pulang ke rumah lu jadi seorang dikta, seorang adik, seorang kakak. Ya gue jadi dikta aja udah. Ya, sampai sekarang pun ya nggak tahu ya, mudah-mudahan ya gitu gue. Ya gue turun dari panggung, ada yang mas mau foto-foto, ya udah foto gitu. Udah gue kelar, gue ganti baju, ya gue dikta aja udah. Udah dikta aja. Wow. Jadi ya gue kadang suka ngomong sama manajer gue gitu. Ya gue pengennya ya udah perlakukan gue sebagai manusia aja gitu. Kalau mau kan diajarin juga kita jangan terlalu berlebihan juga, jangan terlalu ini gitu. Maksudnya ya udah gitu. Dikta gue suka lagu lu lagi gini. Oh thank you gini. Mau foto dong? Ya udah boleh. Ada harinya gak sih lo terasa seperti lo sebuah barang? Ada sih. Gitu. Ada. Contoh? Gue tuh sebenarnya agak sedikit bukan terganggu ya. Sama mungkin itu memang rulesnya kayak gitu. Misalnya gue kayak kemana, konsekuensinya gitu. Iya maksudnya kayak gue datang kemana acara apa terus kayak ini jangan gitu. Maksud gue harusnya gak perlu kayak gitu. Tapi kan kita ada di industri itu gitu. Iya maksud gue ini sesuatu yang gak semua orang di dunia rasain nih. Iya. Dan orang-orang terpilih ini ada yang merasa nyaman, ada yang merasa enggak. Ada yang merasa ingin ada di situ gitu. Iya kan? ada juga yang ingin ada berada yang di situ. banget ada di situ. Tapi gitu. kan kadang orang psikisnya kena loh. Kalau udah gak bisa menjadi dirinya sendiri di luar. Iya memang banyak. Gue tuh selalu membayangkan lo Raisa kehabisan sabun, lo mau ke Indomaret nggak mungkin. Ngerti nggak maksud gue? Nah itu yang gue takutin ya. Gue nggak mau treatment sekeliling itu jadi ngubur gue yang lama gitu. Yang gue emang kenapa sih kalau gue ke Indomaret pakai celana pendek mas sandal jepit terus pakai kutang terus jalan mbak ini dong gini gitu. Iya. Kan yang lo denger itu lagu dan ini gua pekerjaan gua gitu. Maksud gua tapi kan itu kan di kita ya, maksudnya itu masing-masing orang. Gua nggak bisa ngatur pikiran lo gimana, gua nggak bisa. Cuman gua tidak mau menghilangkan si dikta yang gua masih bisa kok ngobok-ngobok got nyari encu gitu. Oke. Berarti yang kabur lo kemana? Free diving? Kemana-mana ya, free diving lah. Sekarang gue lagi sering ke Bali, gue bangun rumah kan di sana. Terus tenis, terus kucing gue. Dan gue emang anak rumahan gitu, gue nggak seneng pergi-pergi gitu. Gue ya di rumah aja ngapain kayak gitu. Gue iniin gitar terus ke mobil, itu meditasi ke motor, lo kurang iya lebih. Gitu ke mobil tua, ke motor tua, gitu-gitu. Lo nyebut
rumah di Bali. Gimana rasanya? Wah gila. Gue tuh selalu pengen punya rumah yang ada. Gue pengen punya apa ya? Desa kecil gue sendiri gitu. Jadi gue bikin rumah gue tuh kayak desa aja. Dapur di sana. Kayak perkampungan. Jadi ada rumah-rumah kecil. Terus ada sungainya di tengah kecil gitu. Terus yang air tadi. Ada sungainya. Terus tadinya gue nggak mau ada kolam renang. Cuman karena gue suka underwater fotografi. Jadi gue pengen ke kolam renang. Jadi kalau temen gue datang gue pengen fotoin. Bisa jadi studio underwater gue gitu di situ. Terus rumahnya kayu gitu, tidak merusak pemandangan di sana gitu. Depan gue sawah gitu, terus kanan kiri gue. Berarti di otak lo tuh rumah tuh bukan Jakarta dari dulu? Enggak. Bekasi Beda. Juga enggak. Oh, enggak. Gua, meskipun besar di situ. Karena gue bukan ngeliat rumah guanya, tapi aksesnya. Ketika gue udah nemuin, aduh gue pulang ke rumah aja susah, pergi dari rumah aja susah. Ya terus gue mau ngapain di sini gitu. Rumah berisik dulu. Berisik, belakang gue ruko. Tahu nggak di dalam rumah lu bukan rame banget, sekeluarga berapa sih? Meskipun kawin 4 berarti. Oh berempat. Sosok bokap lu tuh, maksudnya gue habis nonton video lo juga yang promo film apa? Oh iya. Tuh anjing. Dan gue tuh nggak apa ya? Karena bokap gue tuh meninggal dengan penyakit yang sama, liver cancer. Iya, lu pernah kita Iya kan? Iya. Dan hal yang lo sampaikan di situ kayak, lo tau gak yang gue tangkap apa pada saat itu? Karena orang liver cancer selalu bolak-balik rumah sakit, kita nganggepnya enteng. Iya. Sampai akhirnya ada satu hari yang masuk rumah sakit, ternyata hari itu. Iya memang itu. Itu yang anjing sih sebenarnya. Bokap gue juga bilang, nih asam lambung gitu doang. Tapi peran dia di hidup lo tuh ternyata gede banget. Gede banget. Bokap gue tuh gede banget peran hidupnya. Iya. Jadi tanggung jawab buat lo ngurusin nyokap sekarang atau gimana tuh? Nyokap tiri gue juga udah meninggal. Jadi ya sekarang nyokap kandung gue, itu gue bahagiakan dia semaksimal mungkin aja gitu. Ya itu salah satu yang bikin gue masih bertahan sampai sekarang. Maksud gue masih bikin ini ya karena gue mau biar nyokap gue nanti ini ntar ini gue bangun rumah kayak nih kalau gue punya keluarga berarti nanti gue selalu arahnya ke situ. Gue kalau punya keluarga, misalnya gue nanti nikah, gue punya anak gue bisa tinggal di 2 rumah kecil ini di Ubud. Dapur gue bikin di situ supaya kalau ngumpul di dapur rumah gede di sini biar gitu pasti gitu. Ntar nyokap gue pasti suka dia kalau di sini Dedi gitu. Gue kebayangin di situ. Lo tuh bukan spender kan? Lo nggak beli sesuatu buat diri lo? Enggak. Gue beli motor, beli mobil aja supaya gini. Gue itu dendamnya adalah bukan dendam ke apa yang orang lakuin jahat ke gue. Gue dendamnya kayak dulu papa punya bass sama gitar apa ya gitu. Gue mau itu ada lagi di sini gitu. Dulu papa susah banget beli gitar. Dulu papa pengen mobil ini tapi nggak bisa, gue beli gitu. Gila. Jadi gue ngerasa gue nyambungin apa yang dia mau aja gitu. Dia pengen gue dulu papa pengen punya mobil ini gini nih, nggak kesampean. Ya sekarang gue gimana caranya gue pembuktian dong. Bukan pembuktian, gue happy. Gue happy kalau gue tahu nih, gue ngebayangin kalau wah ini bokap gue kalau misalnya ngelihat gue punya ini pasti dia ketawa nih, senang nih gitu. Wah pasti dia kalau misalnya gue dia tahu gue punya bass ini yang dia pengen, wah dia pasti suka nih gitu. Gue itu berarti selalu lo dihantui sama dia ya? Iya semuanya sih, maksudnya ya kakak gue, adik gue, nyokap gue gitu. Oh mama, nyokap gue senang rumah yang nature gitu. Ya itu makanya gue bangun di Ubud gitu karena wah ini kayaknya view-nya di sini nih bisa langsung sama nyokap gue kalau bangun tidur buka jendela langsung sawah langsung wah ini seneng nih dia nih gitu. Jadi gue seneng kalau misalnya gue bangun sekeliling gue tuh kayak halo mas gitu ketawa senang kan itu poinnya kan. Iya. Berarti lu minim hal-hal duniawi. Enggak ya, jarang gue beli baju jarang banget. Dan berarti gue ngelihat lo dari satu panggung ke panggungnya gitu, luar kota sana sini. Kalau ngomongin waktu, lo pinter untuk ngurusin waktu bersama keluarga dan segala macam. Ya pinter nggak pinter karena itu makanya gue percaya tim gue gitu. Gue udah nggak percaya semua tuh bisa dilakuin sendiri sih. Pasti ada timnya, manajemen gue kalau nggak ada mereka juga wah amburadul sih, hancuran pasti nggak mungkin lagi. Dan gue orangnya stresannya tuh bukan stres
aduh nanti ini enggak. Jadi gue kalau misalnya ini nggak sesuai sama apa yang gue bayangin, wah gitu gue kayak ini kok ini gitu. Nah yang nenangin ya mereka nih gitu. Oh berarti ada tim lo yang emang udah buat mental lo nih aman gitu ya. Iya. Ibaratnya gitu lah ya. Kenapa di album mungkin mini album kali ya, yang mini album yang EP kemarin ini, gue tuh ngerasa lo selama 15 tahun gue kira udah capek ngomongin cinta. Ini lo ngomongin cinta lagi. Tapi kan reverse-nya, Iya. ya kan? Kayak Gue misalnya orang jatuh cinta pengen dia sama lo sama gue aja dong please. Gitu. Gue kan bikinnya enggak, lo jangan sama gue deh. Ya. Jangan sama gue udah, ntar lo nggak happy lo gitu. Terus kalaupun yang kepingin banget gue sama dia kayak tungguin gue di sana ya, tunggu. Gue nyari duit dulu yang banyak nih. Ya kita realistis aja. Nanti kalau gue udah ada baru deh, ayo gitu. Jangan kemana-mana dulu nih, gue nyari duit dulu. Gue lebih ke arah situ, bukan yang aku cinta padamu, aku ingin gitu. Terus harusnya bareng lagi anjing, tapi nggak bisa, goblok gitu. Iya bikinnya kayak gitu, tema-temanya kayak gitu. Berarti ini lebih kayak hal-hal yang sebenarnya nggak dibahas tentang cinta, tapi itu sebenarnya cinta. Iya, cinta beda versi aja. Iya. Itu butuh pengalaman banyak untuk ngerasain kayak gitu berarti, Dik. Iya, gitu. Untung teman-teman saya banyak ceritanya. Ya. Untung teman-teman gue banyak banget ceritanya. Iya, makanya gue serap, gue catat, gue ketik semua. Rick, lo akan the reason kita bisa ada di sini salah satunya adalah Jazz Goes to Campus gitu. Lo dari dulu tertarik dengan jazz kah? Oh iya dong. Sebelum blues ya? Karena kan orang bilang orang biasanya ke blues dari jazz atau jazz dari blues gitu. Blues kan rootsnya kan. Iya. Jadi blues duluan. Oke. Blues baru jazz. Gue dulu kakek gue tuh seneng banget dengerin Oscar Peterson. Oke. Oscar Peterson gitu. Jadi kalau setiap pagi gue main ke rumah dia, ke rumah kakek gue, pagi-pagi tuh gue pasti di pangku terus sambil dengerin lagu gini-gini nih. Ini setnya kayak gini nih. Oh gini, Iya, piringan hitam. Iya gitu, terus dengerin gue di pangku sambil gini-gini kakek gue, terus gue lagu apa sih gitu. Terus udah ini Oscar, oke. Nah bokap gue mulai lah, gue liat CD ini apa nih, Jimi Hendrix ini apa nih, gue dengerin. Ya dari situ gue jatuh cinta gitu. Oke. Jatuh cintanya di situ. Dengan segala hal yang absurd itu ya. Ya. Karena I do believe jazz is absurdity but very beautiful. Iya ya kan? Dan dari situlah bisa ada acara misalnya kayak JGTC yang bertahun-tahun ini gila 46 tahun lebih gitu. tua dari gue loh. Beda 10 tahun. Beda dikit. Iya, Dan gue beda 10 tahun sama lo. Nah, kita 3 generasi nih. Gak, lu berarti jadi pernah ada ya main sebagai dikta? Enggak, Main sebagai dikta? pernah. Oh pernah ya? Pernah gue. Pokoknya kalau yang dulu tuh kan Dikta Project namanya. Oke. Nah, itu tuh gue waktu masih blues-bluesan banget Yeah. tuh. Blues. Terus sekarang ya gue mungkin akan tetap bawain lagu-lagu yang dulu gue bawain sama ya lagu di mini album gue sih. Oke, yang ada tapi aransemennya? Aransemennya nanti kita lihat sih. Gue gitu. tergantung. Oke, kita balik lagi dulu ke mungkin ke diri lo yang di luar musik nih. Gue mau ngomongin hobi. Lo enek banget sampai sama tenis waktu itu. Iya. Sampai lo katanya mual banget ngomongin tenis. Mual tuh bener-bener harafiah mual ya. Gue megang bola tuh bener-bener mau muntah. Ya. Asli bener mau muntah gue. Kayak aduh mau muntah gue. Saking gue enaknya. Kalau misalnya kalau keluarga gue dipaksanya itu golf dari dulu. Waduh beda. Enggak. Tapi maksud gue bukan golf golf yang gimana ya. Latihan deh. Iya sorry. Lawannya berkuda mungkin ya. Minum dulu bentar. Aduh. Enggak, tapi maksud gue disiplinnya jam 5 pagi. Bukan main ya, nemenin. Sampai tadi berkuda. Enggak. Lawannya berkuda mungkin lebih. Gitu. Ya, dulu tuh anak-anak dibangunin jam 5 pagi, lo latihan. Karena bukan kayak lo buat bisnis atau apa. Enggak, atlet. Jadi adik gue tuh junior Halim. Meskipun dia, jadi lo gak bayar, tapi lo harus jago itu intinya. Bangun jam 5 pagi, sampai kita sekeluarga enek semua. Dia pergi, dia meninggal. Semuanya baru Kangen. Iya kan? Kok Ada yang aneh. Kok ada yang aneh? Kok seru ya pertandingan ini? Iya. Berenang gitu buat lo atau tenis kayak gitu buat lo? Tenis kayak gitu. Jadi dulu gue baru bersyukur gue bisa main tenis itu ya pas buat tiba-tiba semua orang tenis bilang, iya apa sih tiba-tiba orang tenis semua? Tenis is my new yoga, tenis semua. Apa sih gitu? Lo nggak tahu aja main tenis susah nyamit amit jabang bayi gitu. Yeah. Ya sama gue bangun jam 4 sebelum sekolah lari mas. Lari gue keliling komplek tuh Galaxy tuh.
Anjing. tak lari. Tapi dulu belum berdebu cuy. Masih ada mata air gue dulu. Masih ada gitu. Kalimalang kalau nggak salah masih biru ya Gue waktu itu. Kalimalang levelnya masih masih segini nih dulu nih Kalimalang nih. Belum ada buaya putih. Belum ada masih blonde. Terus lari stretching, shadow tennis shot gitu. Kalau misalnya gue ada tanda-tanda gue malas sekolah nih, bokap gue nanya mau sekolah apa mau latihan aja deh. Jadi gue serius, gue jam 7 gue ke lapangan tenis bawa bola sekeranjang, gue latihan serve tuh sampai jam 12 ini. Cetok. Makanya gue kemarin waktu pertandingan gue pede sama serve gue karena gue tahu caranya. Tapi kalau ground stroke gitu kan masih ya feelingnya masih cuman serve gue yakin banget. Gitu. Pas dia pergi baru lo ngerasa lagi tuh. Pas dia pergi gue kehilangannya banyak berasanya. Banyak banget. Kan itu dia bokap gue tuh teman berantem gue, teman debat, teman. Jadi banyak gue tidak menspesifikasikan dia di satu tenis doang gitu, enggak, karena dia bokap gue tuh selalu punya jawaban sama dari pertanyaan gue tuh dia pasti punya jawabannya. Gue heran deh gimana caranya nih orang gitu, dan jawabannya tuh aneh-aneh gitu. Iya, tapi make sense. Iya, kayak gue nanya papa kenapa sih enggak, dia ngomong gini, kamu pasti dulu kan sering nanya kenapa papa sering ngeremehin kamu gitu. Gak apa-apa, papa pengen tahu aja kamu mental terendah kamu segimana. Sampai akhirnya ini ngebalik tuh. Anjing bocah dihancur-hancurin ya. Wah gila, gue baru kepikir, iya bener juga. Tapi gara-gara itu gue jadi tahu gitu. Limit gue sampai mana sih bawah ini, dan badan gue tuh kan jadi muscle memory badan gue ketika gue ada di level itu, gue kayak baliknya gimana nih gitu. Jadi ya itu yang bikin gue aduh gitu. Kalau berenang memang gue cinta dari dulu. Gue suka berenang dan gue nggak takut air. Gitu. Dan gue nggak ada kalau free dive atau itu kan orang rata-rata takut air terus nggak bisa equalize kuping kan. Gue nggak ada masalah sama sekali sama itu. Dan gue tidak mabuk laut. Gue nggak tahu rasanya mabuk laut itu apa. Gue nggak tahu kayak ini mabuk laut. Rasanya mabuk lu sering? Rasanya mabuk maksudnya mabuk asmara. Bukan, enggak gue mabuk ilmu tuh, gue ke ilmu ya kayak capek banget gue nerima ilmu baru dalam hidup gue gitu. Tapi kenapa free dive dari sekian banyak hal yang bisa dilakuin di dalam air? Polo misalnya. Polo udah meninggal juga kan? Bukan. Polo siapa? Polo bukan. Sri Mulat. Free dive tuh menenangkan banget. Banget ya. Jadi gue pada waktu itu gue berada di level yang gue nggak tahu mau ngapain tuh. Gue ngapain nih bangun tidur kayak ngapain nonton lagi itu kan COVID kan. Ngapain nih olahraga keluar? Kita ngobrol belum, lu belum free dive? Belum kan? Belum. Dan belum COVID kan? Belum. Iya kan? Iya benar. Dan lu belum, bahkan lu belum jadi coach. Ya, belum jadi master lo saat itu. Belum mulai gue itu. Oke. Belum mulai. Terus ya gue bingung gimana ya. Akhirnya gue nyoba free dive. Terus ya balik lagi gue tuh gak suka setengah-setengah gitu. Jadi gue gue mau jadi instructor gitu. Instructor gue. Iya. Apa yang bikin lagi? Kan gini. Lu udah pernah belum tapi? Belum. Kita besar di Bali berenang. Cuma lo surfing ya? Gue surfing. Iya, lo surfing. Tapi gue memahami rasanya lo di bawah pas lagi duck dive, sepi, sunyi. Nah itu. Tapi kan nggak lama gue langsung naik, ngerti ya? Nah lo cobain dulu free dive. Jadi free dive itu kan heart rate lo turun, terus fokus lo nambah. Heart rate turun, fokus nambah. Enak kan? Jadi lo tahu badan lo tuh jadi berasa gitu. Lo rasa semua bagian badan. Gitu. Dan abis lo free dive itu kayak lo abis dipijitin badan, gimana sih, relax gitu, tidur, makan sebanyak apapun gak akan gemuk. Gue habis nonton di Netflix, lo udah liat belum? Udah. Itu agak depresi sih nontonnya. Si itu kan si Alicia, it's a fucking dangerous sport. Iya kan extreme sport. Oh, termasuk extreme sport. Iya, lo dive ke 100 meter lo bener. Gila nggak pakai apa-apa. Iya. Ya itu free dive. Kenapa mak gue kayak, ma maksudnya mau ini ya free dive ke Bali nih. Jangan dalam-dalam ya. Lah gimana sih? Kamu jangan aneh-aneh mas. Loh mah namanya juga free dive. Harus dalam. Ini mau berapa meter? Waktu itu kan gue mau instructor course 40. Jangan aneh-aneh kamu mas. Lah mama tuh doain harusnya anaknya. Gimana sih? Aneh banget sih gitu, bukannya disupport. Kamu terserah kamu deh. Loh mah gak boleh gitu. Ya udah didoain. Ya udah gitu. Ya nanti mau nyoba 60.
Metampar kamu ya gitu. Jadi dia Limit lo tuh apa sih, Dik? Kalau udah pembuktian bahwa anjing lo keren deh, baru lo tapi berhenti. bukan limitnya, bukan gue keren deh gitu. Gue kayak oh dia kesini, ini tuh gimana sih caranya biar kesini gitu. Gue penasaran orangnya. Dalam semua aspek. Tapi gue tidak kompetitif. Gue penasaran tuh ke itu gimana. Gue nggak kompetitif. Gue kalau kompetisi males gitu. Males gue. Yaudah lo aja yang menang, nggak apa-apa. Gue gitu. Gue nggak suka gitu. Gue tidak suka berkompetisi dengan orang lain gitu. Karena itu stres kan. Maksudnya kayak ngapain sih lo? Ya kalau memang lo bisa menang aja. Hidup kalem aja udah gitu. Udah, ngapain sih? Penyu tuh nggak kompetisi sama apa-apa kan. Berenang aja. Hidupnya berapa ratus tahun tuh. Ya kan? Asik bener banget. Megalodon mau segede gitu tapi dia kompetisi mati tuh, iya kan? Gue gak pernah berpikir hidup tuh seperti penyu harusnya. Ya lo berenang aja sana Berenang sini. tidur, mau ngambil napas ya ngambil ke atas, tuh masuk lagi. Terus dilindungin, iya enggak? Banyak tapi masih banyak penyu kan maksud gue kayak dia kan mati karena lingkungan, bukan karena dia berantem sama penyu. Lo dari sekian banyak hidup lo yang sangat menarik ini gitu, yang paling lo banggain apa nih? Yang paling gue banggain, yang paling gue banggain adalah nggak ada cicilan lagi. Sumpah gue benci banget namanya cicilan. Tadinya cicilan apa? Rumah mobil gitu. Terus gue kayak aduh kapan ya gini. Karena kan gila, ujung-ujungnya duit ya. Iya, gue benci banget gitu. Gue sempat mikir kalau gue jadi orang terkaya di dunia, gue nggak pengen ada orang nyicil. Stres tau. Lo udah hidup susah nyicil. Gue nggak mau gitu. Gue nggak suka gitu. Iya, lu kan yang milih tapi untuk Iya, karena kan dulu kan. Untuk nyelamatin keluarga lo istilahnya Iya, gitu maksud ya. gue dulu. Ayo, kalau nggak dimulai nggak akan berani. Gitu. Ya iya sih, maksud gue kalau cuman kan setelah kesini gue kayak gimana caranya gue nggak pengen gitu gue bangun tidur di tanggal berapa ya gitu. Nah gue pengen gimana caranya semua orang yang minimal yang ada di sekeliling gue deh kayak gitu, jangan sampai ada gitu. Ya. Nggak suka gue. Dari sekian banyak mungkin hal yang gue tahu tentang lo gitu, gue tuh nggak pernah tahu apakah lo udah misalnya sekarang lo mempersiapkan segalanya untuk punya anak, untuk punya pasangan gitu. Emang lo udah seyakin apa bahwa hidup lo tuh akan berpasangan dengan seseorang yang Gue nggak yakin seperti itu? tapi gue Kenapa lo siapin? Mempersiapkan aja. Gue mempersiapkan. Oh lo anaknya menata banget ya? Iya dong. Gitu gue gini, gue mempersiapkan tapi kayak misalnya nih, gue sempat ada pikiran, ini udara Jakarta kayak gini, Indonesia kayak gini, kalau gue punya anak kesian amat anak gue, iya kan? Gue mikirnya kayak gitu, kesian banget nih, gimana ya gitu. Terus dia harus ribut sama kondisi yang dia nggak tahu gitu. Kan kesian buat gue. Makanya gue bikin rumah di Ubud deh. Gitu. Yang penting ada aja dulu. Penting ada dulu aja. Kalau things don't go to plan, Ya udah. lo nggak bete itu? Cari rencana lain aja. Ya bete paling harusnya nggak kayak gini nih gitu. Tapi ya udah gue pikirin. Ya kasih waktu buat gue ngegerendeng ini sebentar. Besoknya ya udah cari solusinya aja apa. 3 tahun lagi lo 40 deh. Bukan umur yang muda tapi maksud gue lo udah berasa cukup. Itu golden age tuh. Ya 40 is the new 20 katanya kan. Lu namanya selamat ulang tahun yang ke-40. Wah. Kenapa Gak ada kan video. Gak, maksud gue lu berasa kurang lebih 37 tahun hidup lo gitu. You spend most of it in music. Lu kuliah gak kelar kan ya. Lo berhasil dapetin hobi sekian banyak gitu. Puas banget berarti lo sama apa yang lo jalanin sehari-hari. Gue berusaha puas aja. Gitu, maksudnya di maintain aja laparnya gitu. Ya jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang. Kalau udah kekenyangan banget, ya stop aja dulu gitu, jangan makan dulu deh. Gitu. Tapi kalau udah mulai agak-agak perih nih baru gitu. Diatur aja kan, kita dikasih otak dan pikiran untuk itu kan semua. Gitu. Tapi hidup lo dari sekian, maksud gue lo di sekelilingi banyak orang gitu, keluarga, mungkin band lo atau mungkin bisa dibilang pendengar lo gitu. Hari kesepian ada deh? Ada dong. Ada, refaktab gue juga ada. Ada pasti, gue kan orang juga gitu. Cuman kan milih aja gitu. Lo mau di hari itu tuh lo mau di treat kayak apa gitu.
lo mau kesepian terus lo mau marah-marah, atau lo kesepian terus lo mau ngapain gitu, itu kan itu pilihan kita aja gitu. Kesepian gue, misal gue aduh gue lagi kesepian nih, ya gue mikir aja mungkin emang harus sendiri dulu nih gitu. Emang nggak dibolehin untuk ada siapa-siapa mungkin gitu. Mungkin emang kalau gue sekarang gue kan kesepian itu kan dari kita ya, maksudnya mungkin ada satu hormon gue yang lagi nggak balance kali, ya nggak? Mungkin nggak? Terus kalau gue paksain jadi jayus nanti gue sama temen-temen gue itu kayak aduh gue lagi ngerasa nggak lucu nih gitu. Gitu. Jadinya kan malah jadi tambah. Dan plus lo juga orangnya suka menyendiri juga kan? Iya, gue nggak suka rame-rame juga. Gitu. Dan gue rasa dari sekian banyak hal yang lo udah lakuin di karir lo gitu, salah satunya juga acting kan? Itu menjadi sebuah fase yang unik juga tuh, yang mungkin orang-orang nggak nyangka. Kok lo teman-teman Bekasi lo gitu yang kayak ini kok dia tiba-tiba begini gitu. Itu fase apa deh? Itu fase nyoba-nyoba, dan sampai sekarang pun gue kayaknya gue mikir kayaknya gue nggak bakat deh itu. Tapi lumayan banyak kan series lah. Gue nggak ada, ya maksudnya ya udah gitu. Gue ada tawaran, ceritanya lucu nih, ininya oke nih. Kayak yang terakhir gue sama Umay sama Prilly itu oke tuh. Ini gue suka Prilly-nya kan lucu gitu. Maksudnya gue nyambung sama Prilly-nya. Akhirnya gue lebih ke situ sekarang gitu. Gue nggak mau yang maksa-maksain gitu. Kalau daripada ntar malah bikin orang jadi gedek kali. Nah terus direkturnya Umay, nih Umay kayaknya masih muda nih, oke juga nih dari gitu-gitu. Jadi gue lebih ke situ sekarang. Oke, berarti lu agak picky juga ya berarti sekarang? Agak picky, bukan karena picky gue kayak enak aja, gue enggak gitu. Gue takut gue tidak bisa maksimal gitu kalau guanya nggak menguasai gitu. Gitu. Lu takut gagal berarti? Gue bukan takut gagal, gue takut ngecewain orang. Oh, itu salah satu ketakutan terbesar lo? Gue takut kalau gitu. Kenapa nih? Gitu. Gue nggak suka pokoknya gue nggak suka ngeliat sekeliling gue itu ada yang kenapa aja. Oh, karena mungkin trauma itu kali ya? Trauma apa? Yang pernah lo dapetin dari bokap mungkin? Mungkin juga, nggak tahu deh. Ya dia nggak pernah bilang dia sakit kan maksud gue? Bukan ke situ. Apa ya? Gue tuh nggak suka aja ada suasana yang gue happy, ini enggak gitu. Gue happy, dia enggak. Dia happy, lo enggak, kenapa gitu. Berarti hidup lo tuh mau memuaskan orang lain. Gue suka tuh, gue pleaser kayaknya gue. Iya, people pleaser. Suka gue. Sampai kadang lo lupa, guanya happy gak ya? Tapi gue ngeliat orang happy, gue happy. Oh iya. Gitu kayak happy gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi kenapa, dia happy. Dia aja happy, kenapa gue gak ini gitu. Iya, paham gue. Gue lupa nanya tadi pas kita ngomongin tentang free dive. Gue punya beberapa temen yang free dive. Kalau ditanya lo mau di akhir hidup lo kayak gimana? Mereka selalu bilang, gue mau mati pas gue free dive gitu. Enggak gue. Oh, lo enggak ya? Ngapain? Ada bilang kesunyian di dalam free dive tuh itu kayak mungkin mati. Gak usah free dive, kalau mau mati mah sunyi-sunyi aja kali. Iya, lu ruang ICU kalau mau budek aja kali. Gak usah di free dive. Gak usah di free dive ya? Keren amat gitu, gak usah. Free dive mah orang free dive tuh biar kita happy gitu, biar kita senang. Ngapain mati di situ? Ogah banget nyusahin orang lagi kan. Iya udah gitu naik ke atas, iya. jari dia di mana? Ribet banget itu, nggak usah yang normal-normal aja lah. Di kamar, depan sawah, dikelilingin keluarga atau orang-orang yang lo happy, lo sayang. Udah. Kayak gitu ya. Itu ideal kematian lo tuh. Iya, maksudnya ya lo lahir happy, meninggal happy. Mau ya kan simple kan? Iya. Gue nanya itu gue deg-degan banget waktu itu sama Om Iwan. Iwan Zen. Sorry. Iwan Fals. Gue udah takut kematian Om. Terus merasa mau mati seperti apa? Kalau nggak salah dia bilang mau ketemu Galang aja atau apa gitu. Ya karena dia ininya mungkin ya Om Iwan bukan orientasi apa namanya? Mungkin masih ada sesuatu yang belum kelar di situ. Betul, gitu. Iya. Dan tapi ngomongin Om Iwan, kemarin gue abis lihat video lo, gue ngeliat video Cikal, gue langsung kayak wah, aduh. Iya. Kan di situ Cikal juga kan, kayak gila. Anyway, let's go back to music. Terakhir mungkin sekarang we know that this music is out, lo udah sendiri, akhirnya ada EP keluar gitu, dan lo akan main di Just Goes to Campus. Selanjutnya berarti lo akan di Bali bikin musik lagi atau gimana? Iya, kan gue udah ngirim semua, enggak semua sih, hampir semua alat musik gue dan alat-alat rekaman gue ke situ. Terus
akan album lagi kayaknya sih, cuman beda pasti sama yang. Beda ya kalau lo butuh waktu di Bali sendiri workshop gitu. Hasilnya beda sama lo bikin di Jakarta ya? Enggak juga sih, gue tempat baru aja, iya tempat baru nih, coba gitu. Oh tapi ujung-ujungnya Enggak, sama gue aja. bukan yang kayak gue butuh tempat, enggak lah sama aja. Orang mostly gue pas lagi boker kok itu dapet lirik gitu-gitu kayak lagi ngeden. Serius? Kayak lucu, iya. Lo tuh bukan musisi yang mencari inspirasi di luar negeri gitu ya? Aduh, luar negeri mah minum aja ngebir ngapain udah keluar negeri mahal-mahal kayak inspirasi. Capek. Lo kebanyakan nongkrong sama Yofi lo waktu itu Om Yofi pasti. Enggak, Om Yofi enggak lah, justru jarang. Dia inspirasinya justru banyak. Gue tuh enggak, gue dari mana aja gitu. Kadang-kadang lagi di mobil ada suara knalpot gitu, terus gue kan suka niruin suara-suara ya, misalnya ada orang lagi apa kayak cegukan gitu gitu. Jadi kayak lucu juga kalau kayak gini gitu. Iya. Berarti selanjutnya lo akan ngomong tentang cinta lagi dari persepsi berbeda? Mungkin ada ya, cinta tuh kan macam-macam. Iya. Ada macam-macam. Macam-macam. Cinta tuh kan ke orang tua, ke lingkungan, ke mana lah gitu. Cuman ya nanti kita lihat aja, maksudnya gue nyari tema-tema yang kayaknya lucu nih gitu. Oh bukan album tentang politik berarti ya mumpung ini? Enggak, gue Enggak ada. Bullshit gue enggak ke situ gue. Tahu Dede, tapi sebelum ditutup lo karena kan udah nggak bisa ada acara lagi kan sampai akhir. Terakhir kapan sih? Tahu kayaknya ini mepet terakhir nih. November ya? Iya November. Makanya jadi siapa tahu lo mau nonton Dikta untuk akhir tahun ini bisa langsung ke Just Goes to Campus. Yes. Di tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal November. 12 di FEUI ya. Yap. Gue selalu ingat JGTC itu menjadi tempat di mana kalau zaman dulu ya scouting cewek-cewek cakep tau. JGTC orang tuh kepingin banget ke situ dan orang tuh pasti pengen banget main di situ. Gue beneran Iya. gimana caranya main JGTC, dan menurut gue nama huruf J sama G itu di depan tuh kayak JGTC tuh kayak wanjeng ya kan, kayak JGTC kayak Transformer, gue kebayangnya gitu kayak JGTC kayak Tapi gagah banget gitu. Iya, tapi orang-orang FE itu cakep-cakep dari dulu gitu. Memang Iya sih, kan? memang sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang lah pasti. Iya, kalau lu sekarang kesana kan jatuhnya kayak orang tua mau ngambil rapot. Aduh, gila. Enggak kayak orang tua mau invest. Mau invest. Saya mau invest nih ke sini. Atau anak saya mau daftar. Ya ampun ya. Dikta, thank you for being here. Terima Sama-sama, kasih terima atas kasih waktunya. Dan jangan lupa untuk nonton Dikta tanggal 12 November di JGTC Just Goes to Campus yang ke 46 tahun. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Dikta Wicaksono. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye.